di channel kami Coffee Islamic dengan saya Bagus Diguna dan teman saya Heri Aboikab. Kami di sini akan membahas seputar hukum-hukum Islam, hukum-hukum sholat di Islam. Seperti apa sih hukum sholat di Islam itu? Kalau menurut Islam itu, dengan teman saya nih, itu hukum sholat itu menurut Islam itu gimana? Di dalam kitab Riyadul Badiah dijelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholat, kitab ini menerangkan soal perihal sholat. Faradallahu ala hadhil ummat fi kulli yawmin wa lailatin khamsa salawatin faqat. Di dalam kitab Riyadul Badiah dijelaskan Allah telah memfardukan kepada setiap umat Islam fi kulli yawmin wa lailatin, di setiap pagi dan malam, khamsa salawatin, yaitu 5 waktu sholat. Apa aja sih? Nah, di sini pakai bahasa faqat, hanya 5 waktu yang diwajibkan. Yang telah Allah fardukan itu hanya di 5 waktu. 5 waktu. Wahya, dan ada pun sholat yang telah Allah fardukan itu ialah az-zuhur. Yang pertama sholat zuhur, yang kedua sholat asar, yang ketiga sholat maghrib, yang keempat sholat isya, dan yang kelima sholat subuh. Wala tajibu illa 'alal muslimil baligil aqil at-tahiri minal haidi wan nifas ba'da dukhuli waqtiha. Wala tajibu, dan sholat itu enggak wajib illa, terkecuali 'alal muslimin, buat orang yang muslim, dengan syarat apa? Al-baligh, yang udah balik. Udah balik terus. Udah lama udah. Udah akhir balik udah lama. Selamat aman. Nah, di sini dijelaskan ya soal balik mana balik. Wala tajibu 'alal muslimin kafir asma. Yang pertama, sholat dengan syarat muslim yang balik. Yang kedua, al-aqil, yang berakal. Jadi kalau ada orang Islam yang belum sholat, berarti akalnya belum sehat. Nah, lu perbaiki dulu akal lu. Enggak, belum sehat ya. Enggak berakal. Bukan enggak berakal, belum sehat, mungkin lagi sakit. Lagi sakit. Positif. Yang kedua, al-akhiri, Berakal. at-tahiri, sholat itu harus suci. Suci dari apa? Milal haidi, dari haid wal nifas dan Nifas. dan itu hadas besar, dan juga harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu disucikannya dengan apa? Dengan wudu. Dengan wudu, ya kan? Dengan wudu. Hadas besar itu disucikannya dengan apa? Dengan mandi wajib. Oke. Walikulli sholatin minha waktun mahdudun. Dan di setiap sholat yang 5 tersebut memiliki apa? Waktun mahdudun, memiliki waktu yang dibatasi. Jadi seperti sholat subuh waktunya jam sekian, sholat subuh jam sekian. Jadi nggak ngacak gitu. Iya. Tinggal kapan aja gitu sholat. Jadi sholat itu ada waktun mahdudun, waktu-waktu yang dibatasi. Fa waktu zuhri min zawali syamsi an wasli ila ayyazida zillu syai'an mislih ba'da zil istiwa. Oke, sekarang kita bakal masuk ke pertanyaan kedua, yaitu apa sih syarat-syarat sholat di dalam Islam? Di dalam ilmu fikih dijelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Asyurutul li sihhatis sholati arba'atun. Syarat-syarat sahnya sholat itu ada berapa? Arba'atun, ada 4. Al-awal, yang pertama, at-thaharatu an hadasain, yaitu suci anil hadasain, dari hadas 2, yaitu hadas besar dan hadas Kecil yang tadi dibilang. Nah, wa anin najasati allati la yufu anha fil jasadi wal mablusi wal makan. Dan dari najis yang tidak bisa dimaafkan, seperti najis, maaf ya, kotoran manusia itu najis yang tidak bisa dimaafkan. Fil jasad, di dalam diri kita, wal mablus, dan di dalam baju, wal makan, dan di dalam tempat. Nah, Tempat apa tuh? jadi gini, pas sholat. Oh, tempat sholat. Ya, bukan tempat itu. Oh, iya. Jadi begini, sholat itu kita harus suci dari hadas Hadas besar kecil dan besar. Nah, itu harusnya. Iya, besar dan kecil sama aja. Nah, iya. Potong. Nah, sampai sini ya kan. Dan juga sholat itu, ketika kita sholat, kita wajib yang namanya harus melihat kesucian pertama dari jasad kita. Misalnya kita
atau rantai burung di jalan jangan tahu Sini ceplok dulu. ceplok kan burungnya bunuh halal kan burung jangkau dia Nanti kita bakal bahas soal hewan itu mah nanti ya. Nah, dari jasad juga harus wajib Bersih wal maklus dan baju wal makan dan tempat sholatnya juga harus bersih. Bersih. Kita lihat nih tempat sholatnya udah ada cicak. iya benar tuh jadi waktu marbot masjid ya bersihin Nah, jangan jorok. nah sip, keren. Wasani dan yang kedua satrul aurati yaitu menutup aurat. Nah, min aqlal badani wa jawani biha lil qadiri alaihi walau sholat fi zulmati munfaidan anin nas. Sitrul aurat itu sholat itu yang kedua, syarat-syarat sholat yang kedua itu ialah sitrul aurat, menutup Aurat aurat. laki-laki tuh dari mana itu kalau tutup? Entar depan. Oh, entar Nah, depan. kalau aurat laki-laki nih, ya kan di dalam sholat itu ya, ini dari sini Dari pusat. sampai sini nih, Lutut. bawah lutut, Bawah lutut kaki. di bawahnya ya, Hmm. tingkat sholat. Nah, kalau aurat perempuan di dalam jeroning sholat itu seluruh badan terkecuali muka dan tangan di sampai sini pergelangan. Nah, kalau itu dibuka, tapi kalau semuanya ditutup. Ditutup. Kalau aurat perempuan di luar sholat ini fajami badannya, maka seluruh badannya perempuan itu adalah Aurat. aurat. Tapi banyak ikhtilaf ulama, nantilah kita jelasin. Kita fokus ke sholat dulu. Sholat itu yang kedua syarat-syaratnya wajib menutup aurat min ahlal badani, dari atas badan, ya kan? Wajawa dibiha dan samping-sampingnya nih, ini harus kelihatan nih. Takutnya harus dilihat, takutnya ada Pinggang-pinggang lah ya. Iya. Buat perempuan sih, soalnya perempuan itu kan bener-bener dari Ujung rambut. enggak, kalau dalam sholat itu dia muka yang harus kebuka ya, sama Iya. tangan. Tangan. Ini nih, tiga tangan sini sampai sini doang. Seluruhnya harus sampai ketutup, habis ini juga harus ketutup. Kalau laki bolong sedikit di sini, Nggak ngaruh. masalah. Pengaruh Jadi laki. kalau perempuan nih lihat nih, bolong nggak, gitu kan? Takutnya Kalau tuh sudut rokok, suruh rokok suaminya. sudut rokok ini takutnya, ya kan? Ya kan, itu harus ditutup dengan syarat apa? Lilqadiri alaihi, buat orang yang kawasa, buat orang yang mampu, alaihi buat menutup aurat. Misalnya orang itu misalnya nih kakinya tangannya maaf ya putus atau gimana ya, Buntung. terus dia pakai sarung dipakein, Pakai dipakein nih, pas sholat ceritanya, pas ruku, sarungnya ngorok. tetap ngorok. Nah, tapi kan Ya, terus dia gak mampu kan, kadang ada tangannya dah. iya benar. Ya udah lanjutin aja sholat. Lanjutin aja nggak apa-apa. Karena Masih saya. aurat itu buat lilqadiri, buat orang yang mampu, wajib buat orang yang mampu. Ya, tangan kita masih ada. Masih ada. Kalau buka aurat langsung Tinggal langsung tutup. Nah, gitu. Kalau yang buntu kan kasihan. Enggak benar, maksudnya benar kasihan. Iya. Mau gimana dia? Nah, Langsung next ya. pulang. Next. Pakai kalau makanya bagi yang mohon maaf nih yang tangannya nggak ada, baik pakai celana panjang aja deh. Dan pakai sarung kasihan. Serius, celana panjang cukup dah. Yang penting sholatnya sah. Nah. Ngopi dulu. Ngopi dulu dah, udah santai. Lanjut. Walau sholat fi zulmati munfaridan anin nas, dan juga ketika kita meskipun kita sholat di tempat yang gelap, yang jauh dari manusia, Hutan dong. ya terserah. Bukan jauh dari manusia, yang ada manusia ini yang gelap tempatnya, ketika sholat wajib yang namanya aurat itu Tutup. tutup. Tapi nanti banyak ada yang bilang ulama yang bakal kita jelasin. Tapi kita sekarang fokus ke syarat-syarat sholatnya, ya kan? Nah, di sini jelasin nih baru wa auratuz zakari wal amati fi sholat ma baina surrati wa rukbati. Dan adapun aurat laki wal amat, dan amat, tahu nggak amat itu apa? Apa tuh? Amat itu budak perempuan. Di zaman dulu ada Budak. perempuan. Mungkin gua anak. Bukan. Bukan. Budak tuh kayak budak perempuan gitu. Iya, budak perempuan. Oh, iya. Apa sih namanya ya? Budak lah gitu. Budak lah perempuan. Kan dulu kan perempuan itu dijual belikan. Oh, iya. Jadi kalau bahasa sekarang mah jablay lah. Bukan jamin. Oh bukan. Oh bukan. Apa ya? Buat dijadiin pembantu, buat dijadiin Oh, kayak pembantu itu rumah tangga. pembantu, terus juga buat
udah. Oh iya lanjut. Nah, itu amat itu adalah budak Perempuan. Nah, di sini jelasin dan adapun aurat lelaki buat amat dan budak perempuan ma baina surrati wa rukbati itu di tempatnya ialah di sini ya khusus sini sama di bawah kan. Jadi amat mah budak perempuan mah susunya itu bukan aurat. Makanya nih nanti buat amat buat budak-budak perempuan nih ya. Tapi bukan berarti lu di jalan mamerin ya udah lanjut. Sodako susu. Bukan sodako. Ketika nggak misalnya nih mau sodako, kalau Iya udah sodako lah. kita mau sodako nih guys ya, Iya. Ketika kita mau sodako, ketika kita nggak mampu pakai harta, maka pakai tenaga. Iya benar, pakai tenaga. Nah, perempuan yang amat ini misalnya nggak mau pakai tenaga, udah sodako susu aja. Apa ya? Sodako Susu ini jangan susu fresh. Next. Wa auratul hurratil kamilati jami'u badaniyah illal wajha wal kaffain. Nah, di sini jelasin kan tadi aurat lelaki sama amat ambil perempuan itu di mana? Kalau lelaki, Aman. di pusat sampai Bawah bawah lutut. lutut. Nah, Kalau perempuan, auratnya itu dari belum jelas ini pengen jelasin tadi jelasin. lelaki sama amat apa? Auratnya di mana ketika sholat? Ketika sholat, kalau di laki-laki di pusat sampai bawah lutut. Nah, sekarang Sampai mukanya sekarang. belum nih. Jelasin nih perempuan nih sekarang nih. Iya. Wa auratul hurratil kamilati jami'u badaniha illal wajha wal kaffain. Dan adapun aurat al-hurrah di sini ya. Al-hurrah itu ialah perempuan yang merdeka. Jadi perempuan yang bukan budak. Seperti perempuan-perempuan biasanya ya, al-kamilah yang sempurna nih, yang kuasa atau yang mampu. Itu auratnya itu ialah di dalam sholat nih, ya kan, jami badaninya seluruh badannya, illa terkecuali al-wajha mukanya, wal kafain dan Pergelangan yang tadi disebutin juga. Next ya, tadi berarti syarat sholat yang pertama itu ialah al-thaharah, suci dari kedua hadas, ini hadas besar dan hadas kecil. Wasani dan yang kedua itu syarat-syarat sholat itu menutup Aurat. Tadi kan udah jelasin ya soal aurat. Dan yang ketiga, ini belum selesai. Waman ajaza nih soal aurat tadi. Waman ajaza an sadri aurati fi sholat sholla alian wa illa i'adat alaih wala i'adat alaih wala i'adat alaih. Waman ajaza dan siapa orang ajaza yang habis yang gak mampu an sadri aurati dari menutup Aurat. fi sholat di dalam Sholat. sholat alian maka sholat aja dalam keadaan telanjang. Wala i'adat Nafsu alaih. dong. Oh enggak. Misalnya. Oh misalnya. Ya kalau kayak gitu imamnya juga nggak bakalan sholat. Kan tadi dia bilang Oh, iya. misalnya Misalnya. ada tangan tuh putus satu Oh, iya, nih, benar. kan lagi sholat tuh tiba-tiba Tiba-tiba. sarungnya kan dia nggak mampu tuh. Nah. Maka sholatnya juga nggak masalah. Iya. Tapi jangan sengaja jalan dengan cara tadi ini sarungnya cowok. Copot. Next. Kayak tadi gue bilang pakai celana panjang aja udah. Yang ketiga nih, as-salisu syarat sholat yang ketiga itu ialah dukhulul waqti walau bi ghalabati dzanni fi sholat al-aqwati kal fardhi al-asli. Wa wujudus sababi yaqinan fil adillah sababun ka sholat al-khusuf fala tasihhu sholatu muaqqatatin hatta yadkhula waqtuha wala sholatun laha wa wala sholata laha wala sholatun laha sababun hatta yujadu sababu wa yaqinan. Jadi gini, syarat yang sholat yang ketiga itu ialah dukhulil waqti, sudah masuk waktu. Nah, jangan sampai ente tiba-tiba udah nggak sabar pengen sholat subuh, jam 11 tiba-tiba udah sholat. Sholat duluan, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak Kami bisa. nantang agama lu. Itu berarti tidak keluar dari koridor syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat. Kafir lu kafir. Oh enggak. Oh iya itu bos. Oh iya enggak. Berarti itu justru dia saking semangatnya bos.
Benar-benar. Hebat, lanjutin. Kita pakai nyaji, ya kan? Langsung. Warrobiu dan syarat-syarat sholat yang keempat itu ialah istiqbalu ainil ka'bati yaqinan fil qurbi wa zannan fil mu'di. Illa fi nafilatis safar wa sholati syiddatil khauf. Syarat sholat yang keempat itu ialah istiqbalu ainil ka'bati yaqinan, yaitu menghadap ain zat Ka'bah yaqinan atau menghadap yakinan dengan Yakin. fil qurbi, misalnya kita di dalam dekat benar-benar dekat dengan Ka'bah nih, itu kudu yakin. Wasolan dan di dalam keadaan jauh, fil qurbi dan keadaan jauh nih harus yakin. Kalau ini tuh kiblat ini di depan nih Ka'bah, nih arah Ka'bah nih gitu kan, nah, itu harus yakin. Nah, berarti syarat sholat yang keempat itu ialah harus menghadap Ka'bah, ya kan? Tapi ada tuh sholat yang nggak perlu menghadap kiblat, atau bukan nggak perlu ya, yang nggak apa-apa menghadap kiblat. Boleh. Ada sholat itu tadi, beda lagi sholat. Beda lagi. Illa fi nafilatis safar, terkecuali dalam sholat sunnah safar. Ada sholat sunnah safar itu sholat sunnah yang sambil jalan-jalan. Jadi misalnya nih, lu pengen ke kantor, nah, lu sholat duha, sholat sunnah. Nah, lu sambil sholat duha di Mobil atau di motor, Allahu Akbar. Nah, nabrak dong. sambil pegang, Enggak, iya. sambil isyarat aja gini. Oh, iya. Nah, kan, ketika lagi sujudnya atau hukumnya itu gini aja sedikit, jangan gini. Iya, kayak gitu Lu nabrak. bangun udah ada di kuburan. Bangun udah mantap. Iya, terus sholatin lu. Itu besek gua. Nah, yang kedua nih, sholat yang nggak menghadap kiblat ya. Sholat syiddatil khauf. Sholat ketika benar-benar takut. Misalnya malam-malam lu pengen sholat tahajud nih, Lu takut. nah, misalnya sholat tahajud, tiba-tiba ada suara plastik, Suara tikus lewat. ya, kalau suara plastik gitu ya, Nah, itu orang langsung pikirannya kemana-mana. itu sholat sampai kabur. Itu nggak apa-apa, gue ketika lagi itu sholat tahajud tuh nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Oke, jadi itu aja pembahasan dari kita berdua hari ini, hukum-hukum dan syarat-syarat sholat. Kedepannya kita bakalan ngomongin ya rukun-rukun sholat lainnya lah. Kedepannya. Tadi kan ngebahas Tapi kapan? Tungguin aja. Tadi kan ngebahas soal hukum-hukum sholat, Dan syarat-syarat sholat. Next, kita bakal bahas rukun-rukun sholat. Nah, tadi dulu, ini biar nggak ini, pasti banyak yang pertanyaan gini. Apa sih bedanya syarat sama rukun? syarat sama rukun. Di dalam fikih, wudu juga ada syaratnya. Kalau sholat juga, wudu juga ada syaratnya, ada rukunnya juga. Sama sholat juga ada syaratnya, ada rukunnya juga. Nah, next nanti kita bakal bahas. Mantap lagi dah. Ya. Oke, segitu ya dari kami ya, saya Gusti Guna, teman saya. Baikkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe sama like dan share video ini kalau kalian suka.